Aneh saya jadi berpikir, serius, saya jadi berpikir, apa yang selalu mereka ajarkan kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya berani melakukan hal yang sangat konyol seperti ini. Coba, mau nikah dia, mau ngundang ustadz, melakukan hal yang konyol. Anjir. Soak, dengan tujuan masuk surga demi membela Habib Rizik Syihab yang dianggap nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di pagi hari ini ada berita yang sangat memalukan dan memilukan bagi saya, bagi generasi anak bangsa, di mana sebuah ideologi yang sangat menyimpang di negara kesatuan Republik Indonesia kemudian masih banyak yang mengadopsinya. Ini saya sih melihatnya sangat mengkhawatirkan sekali ya. Kemarin kejadian di Polres Sumatera Utara, di mana seorang perempuan yang bercadar, dia dengan gagah berani, dan saya yakin di pikiran serta hatinya penuh kebenaran bahwa apa yang dilakukannya adalah yang diperintahkan oleh Tuhan demi membela Habib Rizik. Bayangkan, karena Habib Rizik di penjara, akhirnya dia membenci aparat kepolisian, ya, dan akhirnya melakukan hal yang sangat konyol untuk masuk surga karena menganggap Habib Rizik nabi. Kacau sih, ini sudah kacau banget. Bayangkan, menganggap Habib Rizik nabi, akhirnya perempuan itu rela melakukan apapun. Saya sih nggak tahu apa kemudian doktrin yang diberikan oleh Habib Rizik dan kawan-kawannya, sehingga ada orang yang bahkan mengakui, yang bahkan menganggap bahwa Rizik Syihab itu adalah nabi. Oke, biar tidak panjang lebar dan saya tidak mengarang cerita, saya ini baca sedikit beritanya ya, dari suarasumbar.id. Seorang wanita bercadar bernama Fitri Arni Metondang, umur 23 tahun ya, nekat menabrakkan dirinya ke kantor Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ternyata aksi tersebut dilakukan karena benci terhadap polisi yang menembak mati Laskar FPI dan menangkap Habib Rizik. Wanita bercadar itu mengendarai sepeda motor dan menabrakkannya ke kantor polisi pada hari Senin. Akibatnya kaca dinding SPKT pecah. Beruntung peristiwa itu tidak menelan korban jiwa. Wanita tersebut merupakan warga Jalan Hok Salamuddin, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dia benci kepada polisi yang menembak Laskar FPI. Pelaku juga tidak terima karena polisi telah menangkap Habib Rizik Syihab. Pelaku pengerusakan melakukan aksi pengerusakan dalam keadaan sadar dengan tujuan masuk surga demi membela Habib Rizik Syihab yang dianggap nabi. Kacau ini. Kejadian ini viral melalui video yang beredar di media sosial itu. Kronologi kejadian, dia mengendarai motornya dengan kencang hingga tidak terkendali dari arah Jalan Sutomo langsung masuk ke Mako Polres dan menabrak ke pintu SPKT Polres. Pelaku sebelumnya menuju pesantren Mahabatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Jalan Sidomulyo, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, dengan bertujuan mengundang Ustadz Syahban Siregar selaku pimpinan Ponpes Mahabatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk rencana pernikahan pelaku. Anjir, mau nikah bos, mau nikah dia, mau ngundang Ustadz, melakukan hal yang konyol. Anjir, soak.
Dalam perjalanan menuju pesantren, tepatnya di Jalan Sutomo, pelaku melihat polisi yang sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi dan tiba-tiba dia merasa benci serta berniat melakukan penyerangan. Anjing, soak mah. Ini ideologi, satu kali lagi, ideologi yang sangat menyimpang. Ideologi kebencian kepada pemerintah yang sah, kepada aparat kepolisian yang menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan parahnya, dia anggap Habib Rizik itu nabi. Dia ingin masuk surga karena melakukan itu. Ini mah sudah menyimpang sih dari nalar manusia normal. Soak nih. Intinya itu, aksi seorang wanita itu kemudian menjadi viral. Dan ini bagi saya, ini harus menjadikan pelajaran sih, ya, pelajaran bagi kita semua agar hati-hati dan waspada memilih jalur mana, ideologi mana yang akan kita ikuti. Karena di republik ini banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan, satu kali lagi, menyalahgunakan agama sebagai jalan, sebagai upaya meruntuhkan negara yang itu sebetulnya tidak direstui oleh agama. Ujaran dan narasi kebencian terus dilontarkan kepada pemerintahan, kepada aparat kepolisian dan sebagainya, kepada Densus 88 yang menangkap teroris. Oke. Bahwa kemudian dia adalah punya jamaah, berarti kan dia jubahnya doang gitu loh yang ustadz, jubahnya doang yang kiai, jubahnya doang yang habaib, identitasnya ya wis teroris aja udah, cuma pakai jubahnya aja itu untuk kelakuan jahatnya. Parah sih. Aneh saya jadi berpikir serius, saya jadi berpikir apa yang selalu mereka ajarkan kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya berani melakukan hal yang sangat konyol seperti ini. Coba ente pikir dengan akal sehat. Sekali lagi, pikir dengan akal sehat. Apa doktrin macam apa yang mereka berikan kepada jamaah-jamaahnya? Mungkinkah doktrin teroris? Mungkin nggak? Kira-kira beberapa anggota FPI termasuk Sekjen Munarman itu jelas ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat organisasi teroris. Kalau memang nggak beda. Ayun, Pak. Enggak. Coba mikir. Mari kita pikir sama-sama dan mari kita sadar sama-sama. Dan yang paling penting, mari kita waspada kepada mereka. Boleh jadi mereka memberikan doktrin, ajaran yang dibungkus kebenaran padahal kesesatan. Orang yang melakukan penabrakan di Polres ini jelas dia punya ideologi teroris. Jelas itu. Hati-hati dan waspada ya. Ini sudah terang benderang, sudah jelas sekali, sudah tidak bisa kemudian dibantah oleh teori apapun. Ini diwujudkan dengan fakta orang-orang seperti ini tuh. Jadi sehebat apapun teori yang mereka keluarkan untuk membenarkan perilakunya, itu sudah tidak bisa. Karena jelas. Ya, jelas sekali. Faktanya sudah jelas sekali. Munarman berbaiat kepada ISIS. Kemudian juga yang ini atas dasar cinta, bahkan menganggap Nabi Rizik Syihab sampai melakukan kekonyolan. Mau nikah loh, bayangkan mau nikah dia nggak mikir gitu loh. Kacau nih, ini udah kacau nih. Waspada ya, waspada. Ini harus waspada kita. Khususnya orang-orang awam. Karena saya yakin 100% sasaran mereka itu orang awam. Awam di dalam pemahaman agama.
sehingga gampang dimanipulasi dengan hanya diberikan satu ayat, dua ayat, yang akhirnya kemudian percaya, yang akhirnya kemudian mengikuti, yang akhirnya kemudian melakukan anjuran atau perintah mereka. Oke, kalau perintah dan anjurannya baik. Kalau anjuran dan perintahnya untuk menjadi teroris demi untuk masuk surga, coba mikir. Yuk kita mikir, karena masih banyak sekali saya kira masyarakat yang kemudian masih terbodohi. Satu kali lagi, masih banyak sekali masyarakat yang kemudian awam di dalam melihat ini. Awam melihat ini. Masih banyak orang yang tertipu, masih banyak orang yang masyarakat yang terbodohi, termanipulasi gara-gara ada gelar kehormatan di seseorang, sehingga masyarakat, wah, ini lagi yang keliru. Terakhir, kita harus menghormati orang bukan karena gelar kehormatan. Satu kali lagi, kita menghormati orang itu bukan karena gelar kehormatan, karena dia memang terhormat secara ucapan dan kelakuan. Ya, itu yang paling penting. Jangan karena ada seorang yang berlabel Habib, punya gelar Habib, kemudian kita hormati, bebeakan, tanpa melihat orang itu secara ucapan baik atau tidak, kelakuan baik atau tidak. Kita hormati aja pul, kita ikuti aja segala apapun yang dia perintahkan, apapun itu perintahnya, mau jelek mau buruk, mau apapun itu ya dilakukan. Ini masalah ini. Ini masalah. Jangan sampai kita menghormati orang karena gelar kehormatan. Kita harus menghormati orang karena dia memang punya ucapan dan kelakuan yang terhormat, ya. Itu yang penting saya kira juga di Indonesia. Karena banyak sekali orang yang punya gelar kehormatan kemudian memanipulasi, menipu, mencabuli dengan gelar kehormatan. Ini masalah. Seorang Habib banyak yang mencabuli santrinya. Yang kemarin Ustadz di Bandung juga atas dasar gelar kehormatan mencabuli santrinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua agar waspada dan hati-hati terhadap siapapun itu yang mau memberikan doktrin keagamaan, karena ini penting untuk menyelamatkan kita di dunia juga di akhirat. Ya, Allahumma fiqh lakum min tariq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.